Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di rumah Ibu Siti yang sederhana ini. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, baiklah ibu-ibu, saya mengucapkan rasa terima kasih karena ibu-ibu semuanya telah berkenan hadir dalam acara pertemuan kelompok kita pada bulan ini. Dan marilah secara bersama-sama kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Ibu Siti yang telah mengizinkan, karena pada pertemuan kelompok ini ditempatkan di rumah Ibu Siti. Terima kasih ya Ibu Siti. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sehat. Seperti biasanya ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Nah, saya mohon kepada Ibu Tini agar dapat memimpin doa. Kepada Ibu Tini dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Tini. Nah, semoga doa yang telah disampaikan oleh Ibu Tini tadi, semoga kita diberikan kelancaran sampai di akhir pertemuan nanti. Nah, pada hari ini Bu-Ibu, kita masuk materi baru di modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha atau PKPU. Nah, sebelum kita dulu ya Bu-Ibu, masih ingat kan tepuk tangan P2K2? Oke, kita hitung Bu. Dalam hitung ketiga Bu ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih Bu-Ibu, biar tetap semangat. Nah, pada bulan dulu kita sudah membahas tentang menyusun anggaran. Nah, siapa yang masih ingat Ibu? Silakan Ibu Tini. Oke, cara mengendalikan anggaran ya Bu. Cara mengendalikan anggaran dengan tata cara apa ya Ibu? Coba Ibu Nur. Mantap. Oke. Jadi, bagaimana cara kita mengendalikan anggaran yang telah dibuat sehingga seluruh kebutuhan dapat dipenuhi, yaitu dengan cara sistem amplop dan sistem kas harian. Oke. Kalau untuk sistem amplop itu, Ibu Siti pendapatan per bulan, mingguan atau per harian? Mantap, per bulan. Kalau sistem kas harian itu pendapatan mingguan atau per harian. Terima kasih ya Ibu-ibu. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oke, jadi kalau uang kita tidak cukup ya Ibu, untuk supaya pengeluaran kita tercukupi, maka Ibu harus bisa mengatur. Nah, tadi kita sudah masuk ke cermat meminjam dan menabung. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk merencanakan utang dengan hati-hati. Baiklah Ibu-ibu, kita nonton bersama-sama ya. Perhatikan. Mendekat lagi Bu, biar kelihatan. Untung saja kita punya kartu jam kesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung jam kesmas Bu, harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu?
Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50.000. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Rahiba. Utang kita yang 500.000 udah ibu bayar 100.000 bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500.000 lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Rahiba sudah langsung memotong 50.000. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100.000, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Rahiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20.000 setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40.000. Diambil kesimpulan di dalam film tersebut. Nah, coba Ibu Siti. Agus masuk ke rumah sakit. Oke. Ya, selanjut Ibu Maizom. Oke. Iya, karena untuk membayar uang di rumah sakit tidak mempunyai uang. Ada lagi menanggapi dengan film tadi Ibu-ibu? Oh, Ibu Mayati, coba Ibu Mayati. Iya, karena Ibu Lili ini biaya obat Agus, ada obat yang perlu dibayar, Bu, ya, tidak mestinya pakai BPJS Kes. Nah, jadi kesimpulannya begini, Bu. Nah, sekarang anak Ibu Lili atau Agus ini masuk ke rumah sakit. Nah, di sana ada beberapa obat yang harus dibayar, tidak berlaku menggunakan JKN. Nah, jadi Ibu Lini ini lagi bingung, sementara dia mau meminjam uang. Nah, jadi ibu-ibu, jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Nah, hutang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah yang besar. Nah, baiklah ibu-ibu, sekarang kita lihat picture yang udah saya tempel di sini. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, coba nampak ibu-ibu? Oke, coba Ibu Mayati dibaca. Sebelum meminjam apa? Untuk apakah kita meminjam? Oke, untuk apakah kita minjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukannya keinginan atau kegiatan produktif. Nah, ibu-ibu, di sini ada kebutuhan dan keinginan. Apakah itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Oke, Bu Nur. Iya, mantap. Kebutuhan tidak bisa ditunda. Kalau bisa hari ini harus terrealisasi, Bu, ya. Contohnya? Oke, beli beras. Apalagi contohnya, Ibu? Oke, beli gula, ya. Nah, kalau keinginan, apa itu contohnya? Ya, mantap Ibu Maizom. Kalau keinginan itu adalah ingin membeli HP baru. Nah, kalau ingin membeli HP baru itu dapat kita tunda. Nah, sekarang kita beri tepuk mantul, Bu, ya. Biar semuanya pada semangat. Nah, kita ikuti sama-sama ya, Ibu. Saya hitung sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sekarang kita lanjut lagi sebelum meminjam. Nah, apa yang langkah kedua? Coba Ibu Nur dibaca. Oke, jadi yang kedua ini Bu, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum meminjam? Jika ada tabungan, nah kita gunakan tabungan dulu Bu. Sebelum meminjam, kalau memang ada tabungan, kita gunakan tabungan. Atau kalau ada aset di rumah, kalau tabungan tidak ada, kita ada sesuatu yang bisa dijual atau digadai, nah kita manfaatkan itu dulu. Nah, yang ketiga, coba Ibu Tini dibaca. Mantap. Jadi yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Nah,
sebelum kita meminjam Bu, yang perlu diperhatikan yaitu sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasar dengan jumlah pendapatan kita. Jangan kita ingin meminjam, tetapi nanti kita bingung gimana mau cara membayarnya. Karena besar pinjaman tidak sesuai dengan jumlah pendapatan kita. Nah, coba Ibu Siti, baca yang selanjutnya. Baik, jadi yang selanjutnya ini adalah bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman. Nah, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, atau tetap musiman atau tidak. Nah, yang terakhir, kemana kita dapat meminjam? Nah, di mana kita dapat meminjam? Bandingkan tempat kita meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembaliannya yang sangat paling murah, Bu ya. Jangan kita meminjam yang paling besar. Apa ya, Bu? Dengan rentenir. Nah, kalau bisa jangan, Bu ya. Kita baik, Bu Ibu. Kira-kira di mana ya tempat meminjam yang Ibu ketahui? Ya, Ibu? Oke, di koperasi. Di mana lagi, Bu? Oh, di bank. Nah, coba Ibu Siti. Disimpan pinjam. Oke. Ada yang lain lagi, Bu? Oh, di arisan. Ah, ya, kalau rentenir jangan lah, Bu ya, kalau dapat. Nah, dengan saudara juga boleh, Bu, kalau memang saudara ingin meminjamkan. Nah, tadi Ibu sudah memberi beberapa contoh di mana kita tempat meminjam. Nah, sekarang kita perhatikan flip chart 2B ini tempat meminjam, Bu ya. Nah, di sini tempat meminjam ibu-ibu, yang pertama ada bank, yang kedua koperasi, yang ketiga ada namanya kelompok simpan pinjam, yang selanjutnya ada saudara atau kerabat, yang selanjutnya rentenir. Nah, dari beberapa tempat meminjam ini, Bu, kira-kira yang mana paling mudah untuk meminjam? Ya, Ibu Maizum? Oke, sama saudara, Bu ya. Pernah Ibu minjam uang sama saudara? Pakai bunga, Bu? Oh, tidak, Bu ya. Ya, itulah enaknya kalau punya keluarga. Kalau Ibu? Nah, kalau Ibu Tini pernah pinjam uang di bank? Oh, sekarang udah lunas. Alhamdulillah. Gimana, Bu, pembayarannya? Oke. Nah, jadi coba Ibu perhatikan. Kalau kita meminjam uang di bank, ini prosesnya agak rumit. Kenapa rumit? Karena kita harus mengisi formulir dulu, melampirkan dokumen. Yang tidak punya KTP harus buat KTP dulu, yang tidak punya jaminan kita harus punya jaminan. Nah, itu kalau kita meminjam uang di bank. Nah, kalau di koperasi agak cenderung rumit. Maksudnya kita juga harus mengisi formulir dulu dan melampirkan dokumen. Nah, kalau di kelompok simpan pinjam, kata Ibu tadi di arisan atau di PKK, nah itu mudah selama uang itu masih ada. Oke. Nah, kalau saudara atau kerabat ya sangat mudah karena cuman belum tentu dia mau meminjamkan. Oke. Nah, kalau rentenir, ya rentenir ini mudah, Bu, tapi risikonya yang besar. Nah, seperti kita lihat kasus Ibu Lili tadi, Bu ya. Ia dapat mengambil pinjaman dengan sistem pengembalian tempo 4 bulan. Nah, karena selama masa itu ia bisa mengumpulkan uang dari upah Pak Rusli atau suaminya, maka bekerja selama musim panen ini. Nah, jadi ibu-ibu, nah setiap lembaga itu memberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jika kita perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ibu-ibu? Nah, jangan pernah meminjam uang kepada rentenir karena sangat merugikan. Oke lah, ibu-ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini, kita paskan sampai di sini dulu. Nah, untuk pertemuan berikutnya di rumah Ibu
Mahyati. Bulan akan datang pembahasannya adalah menabung secara rutin. Terima kasih ibu-ibu. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.